Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ini karena sudah sore dan lewat dari waktu kerja Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya sedikit akan menyampaikan tentang tugas saya di kegiatan TKG. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak teman-teman dan Bapak Guru semua. Ikan sepat, ikan gabus. 5 menit saja Bapak Ibu terkait sosialisasi kegiatan komunitas belajar Kompol sekolah kita yaitu Setiaki SMP Negeri 7 Salatiga. Nah, judul kegiatan masih Pak ada sebuah singkatan akronim. Nah, ini kan sebenarnya akronim. Kegiatan saya berikan judul Tuti Segar. Tutorial inspiratif untuk sehat dan bugar. Kalau ini nggak usah langsung ya. Untuk latar belakang kenapa saya memilih kegiatan ini terkait kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran siswa, terutama untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan bergaya hidup sehat. Kita tahu sekarang banyak anak yang kurang melakukan aktivitas fisik dan lebih suka bermain gadget. Nah, kemudian proyek ini dirancang tidak hanya teori tapi mengajarkan siswa untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proyek yang saya susun ini nantinya siswa akan membuat sebuah video tutorial inspiratif tentang sebuah program latihan kebugaran yang sederhana. Lanjut terkait tujuan program. Yang pertama, membantu siswa memahami pentingnya kebugaran jasmani dan manfaat latihan fisik secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, melatih siswa dalam membuat video tutorial termasuk keterampilan perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti evaluasi. Kemudian yang terakhir, menjadikan siswa agen perubahan yang mempromosikan kebugaran jasmani menjadi sebuah habit atau kebiasaan sehingga nanti menginspirasi teman sebaya maupun masyarakat lebih luas. Selanjutnya, nah ini capaian langkah-langkah yang diharapkan tiap tujuan. Capaiannya untuk meningkatkan kebugaran jasmani siswa didik dalam kehidupan sehari, karena kalau hanya mengandalkan pelajaran fisika seminggu 1 kali selama 3 jam sangat tidak mungkin, karena tidak bisa memenuhi prinsip dari kebugaran jasmani itu sendiri. Kemudian langsung ke langkah-langkahnya. Yang pertama, mensosialisasikan kegiatan ini. Tadi pagi saya sudah melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Kemudian di sore hari ini saya mengabarkan di hadapan Bapak Ibu guru. Kemudian nanti pengelompokan strategik dalam beberapa kelompok. Kemudian melaksanakan proyek yang sudah saya sampaikan di awal. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu menyusun dan mengaplikasikan program latihan kebugaran jasmani ini dalam sebuah media video tutorial inspiratif sebagai upaya meningkatkan kebugaran jasmani, pengembangan karakter, tanggung jawab, kreatif, dan kolaboratif. Struktur program kita dalam komunitas belajar. Jadi kegiatan ini untuk siswa kelas 9 karena saya mengajar kelas 9 AB, jadi nanti yang akan saya jawabkan adalah kelas 9A dan B. Guru yang akan terlibat di sini adalah guru P2K sebagai fasilitator utama. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru TIK dan guru bahasa Indonesia. Guru TIK di sini sebagai membimbing dalam pembuatan videonya, sedangkan untuk guru bahasa Indonesia nanti akan membantu dalam membuat narasi dalam penjelasan di dalam pembuatan video tutorial.
Lanjut, kapasitas aset yang dimiliki sekolah. Nah, ini terkait apa yang kita punya dan harus dimaksimalkan. Ada kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan, ada siswa, gedung, lapangan, olahraga dan peralatan yang cukup memadai. Nah, kita juga memiliki lab komputer dan jaringan internet. Nah, selanjutnya rencana evaluasi. Jadi nanti ada penilaian juga di mana guru PJOK berkolaborasi dengan guru TIK dan Bahasa Indonesia membuat sebuah instrumen penilaian terhadap proyek yang dilakukan oleh siswa. Terakhir, kemungkinan tantangan. Nah, ini yang akan terjadi. Kemungkinan tantangannya yang pertama, siswa belum terbiasa dalam menggunakan perangkat lunak pengeditan video. Biasanya anak-anak itu menggunakan CapCut atau aplikasi jenis yang lebih mudah, dan ini mungkin akan dibantu oleh guru TIK untuk solusinya. Dan tidak semua siswa memiliki HP dan akses internet. Nanti mungkin solusinya adalah menggunakan lab komputer sekolah. Sedangkan untuk usaha yang kurang aktif bisa diatasi dengan guru selalu memonitor dan mendampingi selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Ini yang ditunggu-tunggu masih bersama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, partisipasinya dalam kegiatan di sini saya. Mohon maaf jika minta waktu panjang semua atas segala dulu. Tidak ada tanya jawab ya? Tidak usah. Karena sudah lewat waktunya dan juga tidak enak. Terima kasih. Saya akhiri juga dari Badia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Ya, terima kasih anak-anak sudah memenuhi undangan Bapak untuk hari ini. Bapak akan mensosialisasikan sebuah proyek pembelajaran kolaboratif yang sudah Bapak rancang, yang nantinya akan Bapak berikan kepada kalian siswa kelas 9. Nah, langsung saja. Di sini Bapak punya sebuah judul kegiatan. Judulnya adalah Tuti Segar. Nah, apa itu Tuti Segar? Inspiratif untuk sehat dan bugar. Disingkat Tuti Segar, ya, bukan hashtag segar. Tapi Tuti Segar, tutorial inspiratif untuk sehat dan bugar. Oke. Nah, yang menjadi latar belakang kenapa Bapak membuat proyek ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebugaran jasmani. Nah, kita tahu sekarang itu banyak siswa yang mager, banyak main HP. Nah, di era digital banyak yang siswa kurang gerak sehingga kebugarannya menurun. Kemudian proyek ini dirancang agar siswa tidak hanya mempelajari teori saja, tapi juga praktek secara langsung terkait kebugaran jasmani dengan memanfaatkan teknologi. Karena kalian kan dekat sekali dengan teknologi, HP, gadget, laptop, internet. Nah, itu kita manfaatkan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Ya. Kemudian juga memberi dampak positif bagi siswa. Nanti videonya itu dipublikasikan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Siswa bisa menginspirasi orang untuk ikut melaksanakan atau melakukan program latihan kebugaran. Itu latar belakangnya. Ini tujuan program. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, membantu siswa memahami pentingnya kebugaran jasmani dan manfaat latihan fisik secara teratur. Nah, kita tahu PJOK itu seminggu hanya 1 kali. 3 jam pelajaran 1 minggu sekali itu sangatlah kurang. Tidak bisa kalau hanya seminggu sekali kalian olahraga, kebugaran kalian meningkat, itu tidak mungkin, tidak sesuai dengan prinsip kebugaran. Nah,
Ya, makanya harus ada aktivitas lain di luar jam juga, terutama di rumah. Ya, kalian mungkin hari Minggu bisa jogging di pansi atau melakukan aktivitas fisik yang lain, nge-gym misalnya, yoga, nah, itu boleh sekali. Nah, itu Bapak programkan dalam kegiatan ini. Mendorong siswa merancang program latihan yang sederhana diterapkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak usah yang menurutmu sesuai seperti para trainer, itu nggak usah. Yang sederhana saja yang bisa kalian lakukan. Melatih siswa membuat video tutorial termasuk keterampilan perencanaan, perekaman, pengeditan agar hasilnya lebih baik. Nah, nanti kalian akan belajar juga selain dengan saya sebagai guru juga dengan guru mapel TIK. Jadi nanti sama Pak benar ya? Ya. Pak benar akan terjadi membuat video yang baik. Mendorong siswa bekerja sama dalam kelompok, menyusun ide, menyampaikan materi pembelajaran dari cara yang mudah dilupakan. Ini kalian harus bekerja nanti. Saya bagi kelompok, satu kelompok 5 atau 6. Tujuan berikutnya menjadikan siswa agen perubahan yang mempromosikan kebugaran jasmani melalui media sosial sehingga bisa menginspirasi teman sebaya atau masyarakat secara umum untuk hidup sehat. Jadi medsosmu itu bisa memanfaatkan untuk menjadi influencer yang baik untuk teman dalam gaya hidup sehat. Nah, mungkin posting lagi jogging atau sedang berolahraga sehingga orang lain terinspirasi, wah itu sesuatu yang bermanfaat. Oke. Selanjutnya capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, capaiannya meningkatkan kebugaran jasmani dan kebiasaan hidup sehat, mengembangkan kreativitas dan minat, mendorong kolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya. Ini capaiannya. Langkah-langkahnya, yang pertama, mensosialisasikan rencana program. Yang saat ini Bapak laksanakan adalah proses sosialisasi. Kemudian peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya menyusun program latihan dalam kelompok. Jadi setelah ini kalian akan beri kelompok, berdiskusi, menentukan program latihan apa yang akan kalian buat untuk video tutorial. Guru PJOK, Guru TIK dan Bahasa Indonesia memberikan umpan balik terhadap proyek yang dibuat peserta didik. Jadi setelah kalian nanti membuat ide rencana, kalian bisa meminta bimbingan konsultasi dengan saya terkait program kebugarannya, dengan Pak Danar selaku Guru TIK terkait videonya, dan dengan Guru Uji selaku Guru Bahasa Indonesia terkait narasi untuk penjelasannya. Project mempresentasikan, mempublikasikan dalam media sosial, bisa YouTube, Instagram, TikTok, Twitter atau X, yang terserah kalian. Nah, nanti bisa diupload, bisa dilihat orang lain. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu menyusun mengaplikasikan program latihan kebugaran secara sederhana melalui media video tutorial inspiratif bagi upaya meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan karakter tanggung jawab, kreatif dan kolaborasi. Jadi karakter yang diharapkan adalah tanggung jawab. Kalian bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, kreatif, buat sekreatif mungkin, yaitu diri kalian, dan yang ketiga kolaboratif. Kalian mau bekerja sama dengan teman. Selanjutnya struktur program dan mitra komunitas belajar. Nah, ini kegiatan membuat video tutorial ini dilaksanakan oleh peserta di kelas 9. Nah, kelas 9. Kenapa kelas 9? Karena kelas 9 saya anggap sudah tahu materi kebugaran, karena dulu di kelas 7 sudah, kelas 8 sudah, dan kelas 9 ketemu lagi dengan materi kebugaran. Kalau dulu komponen yang terkait kesehatan, komponen terkait keterampilan, nah di kelas 9 ini kalian merancang sebuah program latihan. Kemudian ini tadi rincian kegiatannya tadi sudah saya sampaikan, menyampaikan jadwal, sosialisasi, langkah-langkah dan lain sebagainya. Termasuk nanti ada LKP ini juga. Guru PJOK sebagai fasilitator pembimbing, nanti saya membimbing di dalam hal merancang program latihan,
Guru TIK dalam pembuatan video dan guru bahasa Indonesia dalam narasi dan laporan proyek. Terakhir, peserta didik mempresentasikan dan mempublikasikan hasil program. Kemudian, nah ini kapasitas aset yang dimiliki sekolah yang bisa saya dan kalian manfaatkan untuk menyelesaikan proyek ini. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru-guru dan tenaga pendidikan bisa kalian manfaatkan, bisa kalian tanya, minta bantuan, ya. Kemudian peserta didik lain, di sini ada 275 kalau kalian butuh bantuan saran dari teman kalian. Kemudian secara fasilitas ada gedung, aula, kalian bisa memakai aula, lapangan sekolah, peralatan olahraga yang cukup memadai bisa kalian manfaatkan untuk media kalian dalam membuat program. Ada lab komputer juga dan jaringan internet yang memadai. Kalian bisa izin Pak Danan untuk pakai lab komputer. Ya, segala pendanaan biasanya menggunakan dana bos. Rencana evaluasi. Nah, ini setelah produk itu jadi, nanti akan menilai mengevaluasi ketiga guru. Saya sebagai guru TIK, guru TIK dalam videonya dan bahasa Indonesia terkait narasi penjelasannya, apakah narasinya jelas, padat, atau terlalu banyak penjelasan yang tidak penting untuk guru bahasa Indonesia. Nah, kemudian refleksi guru dan peserta didik dalam perencanaan, pengelolaan, dan rancangan model pendidikan keguruan. Kita selalu melakukan refleksi setiap tahapannya dari perencanaan. Nanti setelah ini kita melakukan perencanaan. Di akhir selalu kita evaluasi, refleksi agar bisa berlaksana dengan baik. Terakhir, evaluasi kolaborasi dengan guru yang berbeda. Saya, Pak Danar dan Bu Puji akan berkolaborasi bekerja sama dalam membuat instrumen penilaian untuk kalian. Nah, ini kemungkinan dan tantangan yang akan terjadi dalam proyek ini. Yang pertama, peserta didik untuk biasa menggunakan perangkat lunak mengeditkan video. Nah, siapa di sini yang sudah bisa mengedit video angkat tangan? Edit video itu. Biasanya banyak loh yang sudah bisa edit video. Kalau kalian memakai aplikasi apa diupload ke TikTok, nah, itu ya. Nanti bisa belajar dengan Pak Danar selaku ahlinya. Tidak semua peserta didik memiliki HP dan akses internet yang memadai. Solusinya memanfaatkan fasilitas sekolah. Kalau kalian yang tidak punya HP atau punya HP tapi tidak begitu support untuk edit video, terutama biasanya butuh yang RAM-nya besar, itu kalian bisa pakai komputer sekolah, ya. Biar lebih cepat dalam edit videonya. Peserta didik kurang aktif dalam bekerja dan berkolaborasi dengan kelompoknya dapat diatasi dengan guru selalu memonitor dan mendampingi saat kegiatan. Apabila kalian mengalami kesulitan atau hambatan, silakan langsung menemui saya, Pak. Kelompok saya ada kesulitan dalam hal ini, silakan dikomunikasikan dengan saya. Itu terkait tantangan yang mungkin dihadapi dalam proyek ini. Oke, terima kasih. Nah, itu sekilas gambaran pembelajaran 2 kali pembelajaran ke depan yang akan kita lakukan. Proyek Tuti Segar, tutorial inspiratif, sehat, dan mudah. Ada pertanyaan, saya buka untuk beberapa pertanyaan anak-anak kalau ada yang mau jelas terkait pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 2 minggu. Yuk, silakan ada yang tanya, angkat tangan, boleh. Ya. Silakan Mas Yoga mau tanya apa? Dalam 1 minggu itu minimal olahraga berapa kali agar mendapatkan tubuh yang maksimal? Oke, pertanyaannya bagus, teman-teman juga. Ya, ini terkait nanti konten program latihan ya. Jadi berapa kali sih idealnya kita olahraga dalam 1 minggu? Secara sederhana saya jawab minimal 1 minggu 3 kali minimal. Ya.
Tapi nanti silakan kalian cari referensi dari berbagai sumber. Berapa kali sih idealnya olahraga dalam satu minggu? Karena ini tergantung yang pertama. Nanti ada prinsip latihan kebugaran, frekuensi, intensity, time, and type. Jadi berapa lama? Cuma kalau 3 kali tapi waktunya sebentar. Ya. Kemudian intensitasnya bagaimana? Apakah yang high impact, yang kamu lari-lari sprint, bolak-balik, atau yang cuma santai-santai saja? Gerakannya tentunya berbeda. Tipenya seperti apa? Aerobik atau anaerobik itu juga mempengaruhi. Ya. Silakan nanti kalian bisa nyari dari berbagai sumber. Kalau tadi secara sederhana yang minimal 1 minggu 3 kali itu minimal untuk kalian belajar secara sederhana. Oke? Pertanyaan lain? Aplikasinya Silakan Mas Azam. Gimana? Aplikasinya ditentukan apa ini sendiri? Oke, terkait aplikasi editing video tidak ada ketentuan. Kalian bisa menggunakan CapCut yang biasa itu CapCut. Ya kalau kalian bilang capcut, nah CapCut atau aplikasi yang lain yang kalian mudah, pokoknya tidak mempersulit kalian. Kalau nanti kalian bisa berkonsultasi dengan Pak Danar selaku guru. Itu ya Mas Azza. Oke, satu lagi. Silakan sila. Durasi videonya berapa lama, Pak? Oke, durasi video. Durasi video berkisar antara ya 5 sampai minimal 5 menit, 5 sampai 15 menit atau 10 ya. Ya idealnya 10 menit. Ya 5 sampai 10 menit. Ya, itu aja ya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak untuk sesi sosialisasi Bapak hari ini saya rasa cukup. Semoga setelah ini kalian bisa berdiskusi dan berusaha untuk menyelesaikan proyek pembelajaran. Oke, sekian dari Bapak untuk sosialisasi hari ini. Saya akhiri. Bila tahu saja. Assalamualaikum.